Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan betapa manfaat hijamah atau bekam, atau bahasa lain yaitu orang Sunda menyebutkan cantuk, yaitu mengeluarkan darah kotor dengan menggunakan atau dengan cara-cara terapi yang profesional. Sebelum lebih lanjut kita sampaikan tentang al-hijamah, maka kami ingin sampaikan bahwa seorang muslim kita tentunya harus taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin." Tidaklah kitab Al-Quran ini tiada keraguan, petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi kita sebagai orang muslim tentu rule yang digariskan di dalam Al-Quran sebagai sebuah hudan atau petunjuk bagi kita. Kemudian yang kedua adalah sabda-sabda Rasulullah SAW berupa perkataan-perkataan, hadis-hadis, atau mungkin perilaku-perilaku beliau. Maka sungguh apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bukan karena kehendak nafsunya, tetapi semata karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didukung oleh surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu semata adalah Al-Quran, bukan menuruti keinginan atau karena nafsu yang didorong oleh dirinya sendiri. Tetapi di dalam ayat yang keempat mengatakan tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan oleh beliau. Artinya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah wahyu yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengaplikasikannya dalam bentuk ucapan atau mungkin perilaku. Bagaimana dengan cara Rasulullah menjaga kesehatannya? Kita ingin sampaikan dulu di dalam surat Al-Syu'ara ayat 80 Allah berfirman, "Wa idza maritu fahuwa yasfin." Walaupun ini adalah perkataan Nabi Ibrahim yang artinya dan apabila aku sakit, kata Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Surat Asy-Syu'ara ayat 80 ini mengatakan, "Wa idza maritu fahuwa yasfin." Yaitu apabila aku sakit, kata Ibrahim, maka Allah yang menyembuhkan. Di dalam ayat ini diambil sebuah kesimpulan bahwa hanya Allah yang memberikan sakit dan hanya Allah yang memberikan kesembuhan. Tidak ada sakit tanpa izin Allah, tidak ada kesembuhan karena izin Allah. Manusia hanya punya kewajiban untuk berikhtiar, datang ke dokter, datang ke tabib, atau datang ke terapi-terapi, maka mereka ahli penyembuh hanya sebuah perantara. Satu di antara kebiasaan Rasulullah SAW adalah hijamah atau bekam.
Di dalam rekomendasi Rasulullah SAW banyak yang beliau bersabda melalui hadis-hadisnya, di antaranya yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, beliau bertemu dengan sekelompok malaikat. Malaikat menyarankan, menyuruh kepada Muhammad bahwa umatnya untuk berbekam. Di antaranya saya bacakan hadis dari Jabir. Ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "In kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fafi sartoti mihjamin au sarbati asali au kayati narin tuwafiku da'ah wa ma'uhibbu an astawiya." Jika dalam sebagian obat kalian terdapat kebaikan, maka itu terdapat dalam sayatan alat bekam, minum madu atau sundutan besi yang panas sesuai dengan penyakit. Tetapi kata Nabi, aku tidak suka berobat dengan sundutan besi panas. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dalam musnadnya. Hadis lain mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, "Ma marartu laila usriya bi malai minal malaikati illa qalu ya Muhammad mur ummataka bihijamah." Tidaklah aku berlalu di hadapan sekelompok malaikat pada malam perjalanan Isra'ku, seperti tadi saya katakan, kecuali mereka berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu supaya berbekam." Hadis ini riwayat Bazar dari Ibnu Abbas dan Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud. Hadis lain, "Ma marartu bimalai minal malaikati illa amaruni bil hijamah." Tidaklah aku berlalu di hadapan sekelompok malaikat kecuali mereka memerintahkanku untuk berhijamah. Hadis ini riwayat Tabrani. Dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa besar manfaat hijamah atau bekam. Hadis lain juga dikatakan dari Nabi SAW bersabda, "Inna min khairi dawaikumul hijamah." Sesungguhnya di antara obat terbaik kalian adalah hijamah atau bekam. Hadis ini riwayat Ahmad. Saudaraku rahimakumullah, tentu sebagai seorang umat Muhammad tidak akan ragu lagi dengan apa yang dilakukan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu hijamah atau bekam. Karena beliau tidak hanya sekedar merekomendasi, tidak hanya sekedar menyuruh kepada umatnya, tetapi Rasulullah SAW melakukan sendiri apa yang disebut dengan hijamah. Dengan berbagai hadis, banyak hadis menerangkan tentang beliau melakukan hijamah atau bekam. Baik beliau dalam keadaan berpuasa maupun beliau tidak dalam keadaan berpuasa, semata karena instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis-hadis yang saya sampaikan di atas. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila sesuatu yang benar memang datang dari Allah, kami hanya sebagai al-fakir bil ilm. Namun semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.